persoalan harga beberapa komoditi di tanaman komoditi yang di masyarakat ya, yang kemudian rakyat menjerit, kemudian juga ditambah dengan kenaikan BBM ya, yang tentu ada multiplier efeknya juga nanti, yaitu akan ada kenaikan beberapa harga bahan pokok juga begitu. Nah, khusus untuk beberapa komoditi-komoditi yang itu di komoditas di Komisi 4, misalnya pertanian, kemudian juga perikanan, ya, peternakan. Sebenarnya ada dua hal begitu ya. Jika kemudian harga ini naik, harusnya itu juga dirasakan, dinikmati oleh petani-petani kita, nelayan-nelayan kita begitu. Jangan sampai harga tinggi ini hanya ada di demand, hanya pasar gitu ya, tetapi di tingkat paling bawah di nelayan dan petani kita ini tidak menikmati harga yang naik ini begitu. Artinya mereka juga tidak mendapatkan apa ya, semacam multiplier gitu ya, efek dari kenaikan harga ini gitu. Nah, yang terjadi adalah justru masyarakat nelayan kita dan petani kita yang ada di lapangan justru menjerit gitu. Kenapa? Karena setiap misalnya panen atau kenaikan harga, mereka tidak mendapatkan kenaikan yang sama begitu di tingkat nelayan, di tingkat petani begitu. Nah, itulah yang sering disampaikan. Makanya kemarin kami juga dorong kepada Kementerian Pertanian dan Perikanan, apa sih skema yang disiapkan begitu, disiapkan ataupun apa ada semacam regulasi begitu. Jika harga tinggi ada operasi pasar begitu ya, operasi pasar di lapangan oleh beberapa kementerian yang itu ini dengan relevan dengan pasar begitu. Nah, bagaimana dengan petani kita dan juga nelayan kita gitu? Kadang tidak mendapatkan ini. Ini kan sebuah perlakuan yang tidak adil sebenarnya begitu. Padahal harusnya misalnya nilai tukar petani, kemudian nilai tukar nelayan kita bisa, indikatornya itu bisa terukur, bisa terbukti dengan adanya kenaikan harga-harga bahan pokok. Nah, yang kedua soal kenaikan harga bahan pokok di pasar begitu. Nah, ini kan sebenarnya satu terpaan ya, terpaan kepada masyarakat dikala kita ini sedang mengalami satu krisis pandemi gitu ya. Sudah masyarakatnya sakit di kesehatannya, kemudian juga ada terpaan di ekonominya begitu. Nah, kami berharap begitu, mendesak pemerintah agar mau itu pakai skema operasi pasar atau mau dalam bantuan langsung kepada masyarakat, terutama masyarakat miskin begitu. Karena kita khawatirkan jangan sampai daerah-daerah yang berkontribusi menyumbang kemiskinan tertinggi kepada negara atau masyarakat-masyarakat yang hari ini terdampak pandemi, kemudian ekonominya belum bangkit, belum pulih, dia dapat terpaan berikutnya, yaitu soal kenaikan harga. Maka harus ada statement, harus ada pendekatan yang lebih langsung ke masyarakat langsung, itu soal bagaimana agar pemulihan ekonominya ini bisa dipulihkan lah begitu untuk masyarakat begitu. Seperti yang misalnya kemarin ada anggaran yang langsung untuk PEN misalnya, pemulihan ekonomi nasional nih. Apakah di tahun 2022 nanti terpaan gelombang berikutnya pemerintah juga melakukan ini yang sama begitu ya, kebijakan yang sama, yaitu bagaimana ada alokasi atau intervensi anggaran untuk itu. Kemudian juga pendekatan yang lainnya yang tadi gitu, bantuan-bantuan yang langsung kepada masyarakat berbasis program-program yang langsung bisa dirasakan oleh masyarakat.